Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Untuk pertemuan hari ini kita mulai bab yang pertama, yaitu induksi matematika. Yang disebut sebagai induksi matematika itu apa toh? Nah, pembuktian dengan induksi matematika ya. Di dalam matematika, pembuktian yang digunakan itu berangkat dari hal-hal yang khusus dulu untuk membuktikan hal-hal yang umum. Inilah yang disebut sebagai pembuktian induksi matematika. Di dalam induksi matematika itu ada langkah ya untuk membuktikannya. Langkah yang pertama yaitu dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Kemudian yang kedua itu PN diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Kalau diasumsikan berarti ini udah dianggap benar sehingga tidak perlu dibuktikan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dibuktikan benar bahwa PN itu benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Jika ketiga langkah tersebut sudah dilakukan dan diuji kebenarannya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pernyataan PN itu berlaku untuk setiap N bilangan asli. Seperti itu ya untuk pengertian dan langkah-langkah pembuktian dari induksi matematika. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian induksi matematika. Untuk pembuktian dengan induksi matematika di sini nanti yang akan dibahas itu meliputi 4. Yang pertama, induksi matematika untuk pembuktian deret. Kemudian yang kedua itu induksi matematika untuk pembuktian persamaan yang habis dibagi bilangan tertentu. Kemudian yang ketiga itu induksi matematika untuk pembuktian persamaan yang habis dibagi variabel. Kemudian yang keempat itu induksi matematika untuk pembuktian pertidaksamaan. Sekarang untuk induksi matematika untuk pembuktian deret. Nah, contohnya di sini disajikan sebuah deret ya. Buktikan bahwa 3 ditambah 9 ditambah 15 ditambah bla 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 ditambah sampai 6N dikurangi 3 sama dengan 3N kuadrat berlaku untuk setiap N bilangan asli. Nah, ini menggunakan 3 langkah tadi. Langkah yang pertama itu dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat yang ruas kiri. Yang ruas kiri di sini kan ada 6N dikurangi 3, berarti ditulis di sini ya. Nah, N-nya di sini itu diganti oleh 1. Berarti 6 kali 1 dikurangi 3. 6 kali 1, 6 dikurangi 3. Berarti hasilnya 3. Kemudian yang ruas kanan itu 3N kuadrat. Berarti N-nya diganti 1. 3 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1. 1 kali 3 berarti 3. Nah, karena apa? Ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, berarti pembuktian PN untuk N sama dengan 1 itu terbukti. Langkah yang pertama terbukti. Kemudian langkah berikutnya yaitu apa? Langkah berikutnya diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Berarti 3 ditambah 9 ditambah berapa tadi? Ditambah 15 dan seterusnya ya sampai N untuk 3 ditambah 9 ditambah 15 sampai 6K ya, 6K dikurangi 6K dikurangi 3 ya, itu sama dengan 3K kuadrat. Sudah diasumsikan benar. Nah, kemudian langkah yang ketiga itu dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Sekarang dilihat ini ya.
Nah, untuk yang pembuktian yang ketiga, ini tadi kan langkah yang kedua itu ditulis kembali di sini. Langkah yang kedua ini sampai di sini. Tadi kan yang diperoleh dari langkah kedua tadi 3 ditambah 9 ditambah 15 ditambah sampai ditambah 6K dikurangi 3 itu sama dengan berapa tadi? 3K kuadrat ya. Ini pada langkah yang kedua tadi. Sekarang untuk membuktikan langkah yang ketiga, N sama dengan K plus 1. Nah, di sini ditulis kembali sama persis. Nah, ini ya, saya tulis kembali sama persis sampai di sini. Kemudian untuk membuktikan N sama dengan K plus 1, ini hati-hati. Kita tambahkan satu suku berikutnya. N-nya itu diganti K plus 1. Nah, sebenarnya soal awalnya tadi kan di sini 3N dikurangi 6N dikurangi 3 ya. Nah, N-nya di sini itu diganti K plus 1. Berarti ini 6 kali N-nya diganti K plus 1 dikurangi 3 sama dengan yang ruas kanan dilihat. Yang ruas kanannya kan 3N kuadrat. N-nya langsung diganti K ditambah 1 dikuadratkan. Seperti itu ya. Yang harus diperhatikan pada pembuktian yang ketiga itu di sini. Nah, ini langkah yang kedua itu ditulis semua dulu ya, nggak langsung yang terakhir itu diganti K plus 1, tetapi ditulis dulu semua terus ditambah satu suku berikutnya yaitu N-nya diganti K plus 1. Itu ya yang sering pada terjadi kesalahan itu di situ. Nah, sekarang tadi pengasumsian yang kedua 3 ditambah 9 ditambah 15 sampai 6K min 3 itu kan hasilnya 3K kuadrat. Berarti ini sampai ini itu nilainya 3K kuadrat. Kemudian yang ini diuraikan 6 kali K yaitu 6K. Kemudian 6 kali 1 6 dikurangi 3 3. Terus yang ruas kanannya 3 kali K ditambah 1 dikuadratkan. Ingat A ditambah B ya, A tambah B dikuadratkan. Kalau diuraikan jadi apa? A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat. Berarti ini K ditambah 1 dikuadratkan itu jadi K kuadrat ditambah 2 kali K kali 1 2K ditambah 1 kuadrat 1. Nah, sekarang kita buktikan apakah ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Sekarang dilihat yang ruas kirinya. Ini sama-sama punya faktor 3. 3 saya keluarkan. Nah, sekarang 3 udah dikeluarkan. Di sini ada 3K kuadrat. Kalau sudah ada 3 di sini berarti tinggal kalikan K kuadrat ya. Kemudian ini 6K, sudah ada 3, berarti di sini kalikan 2K. Kemudian ini 3, sudah ada 3, berarti kalikan 1. Nah, berarti ini diperoleh ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Berarti dapat disimpulkan bahwa PN itu berlaku untuk setiap N bilangan asli. Kenapa? Dari langkah 1, 2, dan 3 itu terpenuhi semua. Berarti terbukti ya. Nah, itu disebut sebagai pembuktian induksi matematika pada deret. Udah ya, untuk pertemuan hari ini kita bahas induksi matematika untuk pembuktian deret. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas induksi matematika untuk pembuktian persamaan yang habis dibagi bilangan tertentu. Sudah dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.